sebuah film yang sempat viral di tahun 2008 menceritakan tentang perjuangan guru dan murid dalam mempertahankan sekolah mereka yang akan ditutup. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sekolah tersebut sulit berkembang. Meskipun demikian, mereka akhirnya mampu membuktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk tidak mampu berprestasi. Dorongan yang kuat dari guru dan kepala sekolah mampu membangkitkan semangat ke-10 murid-murid di sekolah tersebut untuk bangkit, bahkan mampu mengungguli murid-murid dari sekolah elit di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat menggagalkan rencana penutupan sekolah tersebut. Film yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama ini tersirat sebuah pesan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang dalam berprestasi. Kuasa cinta kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang novel, tak lengkap rasanya jika tak mengetahui jenis-jenis karya sastra. Tapi sebelumnya kita pahami dulu apa itu karya sastra. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi, yang mampu membangkitkan pesona dengan alat bahasa yang dilukiskan dalam bentuk tulisan. Karya sastra dibedakan menjadi dua, yakni karya sastra fiksi dan karya sastra non-fiksi. Karya sastra fiksi adalah sebuah karya sastra yang dihasilkan dari buah pemikiran si penulis, yang sifatnya imajinatif atau tidak nyata. Untuk karya sastra fiksi diantaranya adalah prosa, yang terdiri dari cerpen, novel, dongeng, dan hikayat. Lalu puisi, diantaranya ada pantun, gurindam, dan syair. Kemudian drama yang berupa ketoprak, lenong, ludruk, dan lain sebagainya. Khusus untuk novel, novel adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, yang di dalamnya mengandung rangkaian cerita mengenai kehidupan seseorang tokoh, di mana dalam setiap novel pasti ada pesan tersembunyi. Baik novel, cerpen, maupun dongeng, semua memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Seperti kita, manusia, selain punya anggota tubuh, juga punya jiwa serta rasa. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk cerita yang berasal dari dalam karya sastra atau cerita tersebut. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, tokoh, penokohan, latar, dan amanat. Sekarang kita bahas satu persatu. Tema adalah ide cerita atau pokok pikiran suatu cerita. Sedangkan alur adalah jalannya cerita atau hubungan antar bagian dalam suatu cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, yakni tokoh protagonis yang memiliki sifat baik dan tokoh antagonis yang memiliki sifat tidak baik atau jahat. Berbeda dengan tokoh, penokohan adalah watak atau karakter dari setiap tokoh. Kemudian latar adalah lokasi dan waktu serta suasana yang ada dalam cerita tersebut. Terakhir amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Kalau tadi dijelaskan unsur intrinsik, sekarang untuk unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk cerita yang berasal dari luar. Di antaranya adalah riwayat hidup si penulis cerita, nilai yang terkandung dalam cerita, dan situasi sosial saat cerita tersebut dibuat.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang berbagai karya sastra fiksi. Sekarang untuk karya sastra non-fiksi. Karya sastra non-fiksi adalah sebuah karya sastra yang ditulis berdasarkan pengalaman atau kejadian nyata. Contoh karya sastra non-fiksi diantaranya adalah yang pertama yaitu biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yakni autobiografi. Sama tapi berbeda ya. Bedanya adalah kalau autobiografi penulisnya adalah diri sendiri. Misalnya autobiografi tentang diri kalian sendiri. Kemudian yang ketiga adalah esai. Esai adalah tulisan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi. Contohnya adalah tentang wabah virus corona yang tak kunjung hilang. Yang keempat adalah kritik dan saran. Kritik dan saran adalah pendapat seseorang yang nantinya untuk dipertimbangkan. Misalnya nih, saran agar tidak terjadi demo anarkis. Nah, kalau tadi berkaitan dengan tulis-menulis suatu karya sastra, sekarang dari sisi pembacanya. Setelah kita membaca suatu karya atau cerita, pasti akan timbul suatu pertanyaan, kritik, koreksi, maupun kesimpulan. Saat itulah sebenarnya kita sedang menanggapi cerita atau karya tersebut. Kegiatan menanggapi cerita adalah mengemukakan pendapat, yakni suka atau tidak suka terhadap suatu karya atau cerita yang telah dibacanya. Lalu, bagaimana cara menanggapi cerita yang baik? Yang pertama adalah memahami cerita secara keseluruhan, yakni dengan membaca secara berulang-ulang. Kedua, mencermati unsur-unsur cerita, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Ketiga, mencatat info penting dari cerita yang telah dibaca. Lalu yang keempat, mengaitkan isi cerita dengan kehidupan sehari-hari. Itu tadi bahasan kita tentang karya sastra, khususnya yang berbentuk prosa. Berikut ini adalah contoh sebuah cerita berjenis dongeng dengan judul Asal-usul Gunung Merapi. Tanggapilah cerita tersebut dengan mencari dan mencermati unsur yang terkandung dalam cerita tersebut. Ini dia. Asal-usul Gunung Merapi. Sebelumnya, tempat yang menjadi lokasi Gunung Merapi adalah dataran luas yang berupa hutanan lebat. Nun jauh di dalam hutan yang lebat tersebut, terdapat sebuah tungku peleburan besi yang selalu menyala dan sebuah rumah panggung. Ternyata ada 2 orang empu yang sangat sakti tinggal di dalam hutan tersebut. Empu tersebut terkenal sebagai pembuat keris pusaka. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Tidak seperti kebanyakan empu pembuat keris lainnya, Empu Rama dan Empu Pamadi cukup menggunakan tangannya untuk menempa besi yang membara menjadi sebilah keris. Sementara itu, nun jauh di sebelah selatan dari hutan tersebut, terdapat sebuah gunung yang berada di pantai yang berbatu karang. Gunung tersebut bernama Gunung Jamurdipa. Gunung yang berada di pesisir selatan itu merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Batara Narada dan Dewa Penyarikan terbang di atas Gunung Jamurdipa. Mereka sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Bagaimana hasil penyelidikan kalian di Gunung Jamurdipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamurdipa, akhirnya menjadi jelas bahwa gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, Gunung Jamurdipa harus dipindahkan ke dataran rendah di bagian utara.
Apakah kalian sanggup mengerjakan tugas berat ini? Di sebelah utara Gunung Jamur Dipa, terdapat sebuah dataran rendah yang berupa hutan lebat. Jadi Gunung Jamur Dipa bisa dipindahkan ke hutan tersebut. Hanya saja, terdapat 2 empu sakti pembuat keris yang menempati hutan tersebut. Kalau begitu, aku memerintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu itu segera pindah. Sementara itu, Empu Rama dan Empu Pamadi sedang mengamati keris yang baru saja selesai dibuatnya. Kemudian, Batara Narada dan Dewa Penyarikan turun dari langit menemui mereka. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, kesaktian kalian terdengar hingga Kayangan. Batara Guru sangat mengagumi kalian berdua. Wahai Batara Narada dan Dewa Penyarikan, kami ucapkan terima kasih untuk sanjungannya yang sebenarnya belum pantas kami dapatkan. Kalau kami boleh tahu, apa yang membuat Dewa hingga turun Kayangan menuju kemari? Jadi begini, jauh di sebelah selatan sana, di pesisir laut, terdapat Gunung Jamur Dipa. Dan keberadaan gunung tersebut membuat Pulau Jawa miring ke selatan. Nah, agar Pulau Jawa tidak semakin miring, maka Gunung Jamur Dipa harus dipindahkan ke bagian tengah Pulau Jawa yang rendah. Dan hutan ini adalah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa. Batara Guru memerintahkan kedua empu yang sakti ini agar segera pindah dari hutan ini, atau Pulau Jawa akan semakin miring. Maafkan kami tidak bisa pindah dari hutan ini. Jika kami pindah, maka keris yang kami buat akan turun kualitasnya. Hanya hutan ini yang bisa membuat keris kami memiliki kualitas yang baik. Lagi pula, masih banyak tempat datar di Pulau Jawa ini selain hutan ini. Tapi hanya hutan inilah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa. Batara Narada dan Dewa Penyarikan berusaha keras meyakinkan Empu Rama dan Empu Pamadi agar pindah. Sedangkan Empu Rama dan Empu Pamadi bersikeras tidak mau pindah. Baiklah, jika memang kalian tidak mau pindah dari hutan ini, apa boleh buat? Kami akan memaksa kalian. Akhirnya, setelah gagal membujuk dengan baik-baik, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memutuskan menggunakan cara kekerasan untuk memaksa kedua empu tersebut pindah. Empu Rama dan Empu Pamadi yang bersikeras untuk tidak mau pindah segera mengeluarkan keris mereka. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung menghadapi Empu Pamadi. Pertarungan sengit berlangsung hingga malam tiba dan terus berlanjut hingga keesokan harinya. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Empu Rama membenturkan kerisnya ke tongkat Batara Narada. Empu Pamadi membenturkan kerisnya ke tongkat Dewa Penyarikan. Tongkat Dewa Penyarikan hancur seketika. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke langit, menghadap Batara Guru melaporkan kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada jalan lain. Kalian harus memindahkan Gunung Jamur Dipa sekarang, meskipun akan menimpa dua empu tersebut. Batara Narada dan Dewa Penyarikan akhirnya mengangkat Gunung Jamur Dipa dan membawa terbang menuju ke hutan tempat kedua empu sakti membuat keris. Tidak lama kemudian, Empu Rama dan Empu Pamadi melihat sebuah benda besar jatuh dari langit ke arah mereka. Gunung Jamur Dipa pun telah berpindah tempat. Namun, pada bagian puncak gunung muncul kawah dan mengeluarkan asap putih. Kedua empu sakti pembuat keris itu mati seketika tertimpa Gunung Jamur Dipa. Gunung Jamur Dipa jatuh tepat di atas tungku perapian tempat kedua empu sakti tersebut memanaskan besi. Tungku perapian itulah yang membuat Gunung Jamur Dipa mengeluarkan asap putih dari kawahnya.
Cukup sekian untuk video kali ini. Gunung Sampai Jamur jumpa Dipa di video-video akhirnya selanjutnya lebih dikenal dan dengan nama seperti Gunung biasa, Merapi. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.